Kita akan melihat bagaimana kondisi terkini Gunung Merapi. Saya akan bergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Hendrawan Setiawan yang saat ini berada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hendrawan, bagaimana kondisinya pada malam hari ini? Ya, hari ini kondisi kegempaan Merapi pada umumnya pada kondisi yang lebih menurun dari kemarin. Bila kemarin kita ketahui ada awan panas guguran yang pada pukul 2 lebih sedikit waktu Indonesia Barat, ini sempat cukup mengagetkan warga karena ada abu vulkanik yang kemudian mengenai sejumlah daerah, 7 kecamatan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dan setidaknya 1 kecamatan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Namun kondisi hari ini cenderung menurun. Namun menurunnya kondisi Merapi ini masih pada level 3 atau siaga. Artinya sebenarnya kegempaan Merapi masih cukup tinggi dan didominasi oleh 2 gempa setidaknya, yaitu gempa guguran dan juga gempa multifase. Gempa guguran ini atau dalam bahasa Inggris disebut rockfall, artinya memang ada bagian dari kubah lava yang jatuh menuruni lereng Merapi yang masuk ke sejumlah sungai yang berada di sisi barat daya dan juga kebanyakan di barat dan barat daya dari Merapi. Sementara gempa multifase juga masih terjadi. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kubah lava masih terus terjadi. Masih ada suplai magma yang terus-menerus terjadi di Merapi. Bila kita melansir apa yang disampaikan oleh Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta, Agus Budi Santoso, sebelumnya mengatakan bahwa BPPTKG selalu memberikan informasi-informasi terkait dengan hujan yang terjadi di puncak Merapi. Mengapa ini menjadi hal yang penting bagi BPPTKG? Karena informasi awal tentang hujan ini akan meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Hujan yang turun di puncak Merapi ini menurut Agus Budi Santoso bisa memicu tumbuhnya atau bergeraknya magma dari dalam perut bumi menuju ke permukaan, jadi sehingga mempercepat, sehingga masyarakat diminta untuk mewaspadai hal tersebut. Bila kita melihat kemarin terjadi awan panas guguran dengan jarak luncur 2,4 km ke arah barat daya, kemarin juga sebenarnya di saat yang sama diperkirakan terjadi awan panas yang bersifat letusan atau eksplosif. Namun diperkirakan ini terjadi masih di dalam zona potensi bahaya. BPPTKG sendiri sudah menyampaikan rekomendasi bahwa di sejumlah aliran sungai di sisi barat daya ini mempunyai jarak yang berbeda-beda untuk zona bahayanya, termasuk di sisi selatan. Dan bahaya yang terjadi di Merapi tidak hanya dari letusan yang sifatnya primer saja, namun ada bahaya sekunder yang mengintai, yaitu di mana ketika kubah lava ini mengalir dan kemudian berubah menjadi banjir lahar yang mengalir ke sejumlah sungai yang berhulu di Merapi, maka ini bisa membahayakan para penambang pasir yang saat itu sedang bekerja untuk mencari pasir, sehingga warga masyarakat diminta untuk menjauhi lokasi-lokasi tersebut bila terjadi banjir lahar. Sementara itu bagi masyarakat yang kemarin sempat di 7 kecamatan di Boyolali dan 1 kecamatan di Klaten mengalami hujan abu, mereka diminta untuk tetap tenang. Karena bagaimanapun hujan abu ini tidak berdampak pada fatalitas atau tidak mengakibatkan kematian. Warga diminta yang terdampak hanya diminta untuk masuk ke rumah atau memakai masker, menggunakan topi, memakai kacamata, sehingga ini bisa terlindung dari abu vulkanik. Sementara yang berbahaya adalah bila warga berada di aliran awan panas tentu saja. Karena warga ketika ada awan panas guguran terjadi, maka hampir dipastikan masyarakat tidak bisa lari dari awan panas guguran. Kenapa? Karena awan panas guguran ini kecepatannya 200 km per jam dengan panas sekitar 600 hingga 1000 derajat Celcius. Sehingga yang paling baik ada di daerah potensi bahaya dan tidak mendekati lokasi tersebut, baik untuk letusan yang sifatnya primer. Potensinya adalah banjir lahar. Masyarakat di sekitar Merapi juga sudah terbiasa untuk melakukan mitigasi terhadap ancaman-ancaman yang terjadi di Merapi ini di 4 kabupaten yang melingkari Merapi, yaitu Kabupaten Sleman dari Istimewa Yogyakarta tempat saat ini saya melaporkan, dan 3 kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan juga Kabupaten Klaten. Baik, koresponden CNN Indonesia Hendrawan Setiawan, terima kasih atas laporannya dari Kabupaten Sleman DI Yogyakarta.